Ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah, dan budaya di suatu daerah. Ekowisata atau ekoturism juga dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ada 5 prinsip ekowisata, yaitu yang pertama konservasi. Konservasi ini adalah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi. Berbagai manfaat dari upaya konservasi secara layak, terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumber daya alamnya berada di kawasan yang dilindungi. Yang kedua itu ada ekonomi. Ekowisata mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan suatu ekowisata sesuai dengan kondisi lokasi ekowisata. Yang ketiga itu pendidikan. Kegiatan ekowisata mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi. Yang keempat itu wisata. Kegiatan ekowisata harus memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan, kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem zonasi dan pengaturan waktu kunjungan. Dan yang terakhir itu ada partisipasi masyarakat. Dibangun kemitraan antara masyarakat dengan tur operator untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata dan antara lembaga masyarakat dan dinas pariwisata dan UPT. Selanjutnya yaitu ada 5 prinsip yang harus dipenuhi oleh kegiatan ekowisata. Yang pertama itu memiliki kepedulian, yang kedua pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat. Yang ketiga itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang keempat, peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat. Yang kelima, memperhatikan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada aspek kunci ekowisata. Yang pertama itu jiwa pengunjung terbatas. Yang kedua, pola wisata ramah lingkungan. Yang ketiga, pola wisata ramah budaya dan adat setempat. Yang keempat itu membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Dan yang terakhir itu modal awal untuk infrastruktur tidak besar. Dan ada faktor yang menyebabkan berkembangnya ekowisata. Yang pertama itu ada ramah lingkungan, yang kedua community based, yang ketiga sensitif secara budaya, yang keempat viable secara ekonomi. 3 pilar sustainable tourism. Yang pertama itu ekologi, yaitu konservasi. Yang kedua ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu sosial budaya atau menghormati budaya dan tradisi lokal. Di sini juga terdapat 8 prinsip ekowisata. Yang pertama itu ada mencegah menanggulangi dampak kegiatan wisatawan. Yang kedua itu pendidikan konservasi lingkungan. Yang ketiga pendapatan langsung untuk kawasan. Yang keempat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pengembangan. Yang kelima peningkatan ekonomi masyarakat. Yang keenam menjaga keharmonisan dengan alam. Yang ketujuh sesuai daya dukung lingkungan. Yang kedelapan peluang pengembangan bagi devisa negara dan pendapatan daerah. Di sini juga ada perbedaan antara mass tourism dan ekowisata. Mass tourism di sini itu lebih ke pengembangannya terpencar, menggunakan bangunan baru, berorientasi luar, pembangunan bersifat ekonomis, kapasitas musiman, serta rintangan alam dihilangkan. Jadi perbedaan di sini yang menekankan itu kepada rintangan alam yang dihilangkan pada mass tourism, sedangkan pada ekowisata itu malah rintangan alam dijadikan atraksi, koordinasi dengan perencanaan regional, pengembangan terintegrasi, reuse building, memberdayakan SDM sekitar kawasan wisata, pembangunan bersifat ekonomis. Klasifikasi wisata yaitu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama wisata alam merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya. Yang kedua yaitu wisata budaya merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan. Yang ketiga yaitu ekoturism, green tourism atau alternative tourism merupakan wisata berorientasi pada lingkungan yang mengutamakan kepentingan perlindungan sumber daya alam atau lingkungan dan industri kepariwisataan. Selanjutnya yaitu ada motivasi wisata. Yang pertama itu motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi antar pribadi, dan motivasi status dan martabat. Karakteristik ekowisata itu sendiri sangat berbeda dengan wisata massal atau konvensional.
Perbedaannya itu dapat dilihat dari kegiatan wisata berkaitan dengan konservasi lingkungan. Usaha pariwisata tidak hanya menyiapkan sekedar atraksi wisata. Usaha pariwisata memiliki tanggung jawab ekonomi dalam pelestarian lingkungan hijau yang dikunjungi dan dinikmati wisatawan melalui berbagai kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang keempat yaitu usaha pariwisata yang lebih banyak menggunakan sarana transportasi lokal. Selanjutnya yaitu ada dua aspek pengembangan ekowisata. Yang pertama itu aspek destinasi, tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan fisik dan psikologis wisatawan. Yang kedua yaitu aspek market, konsep product driven. Meskipun market dipertimbangkan, namun macam sifat, perilaku, objek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk kelestarian dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu misi ekowisata. Misi ekowisata itu yang pertama, mengembangkan kepariwisataan yang berbasis kepada alam dengan tetap menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mengangkat budaya setempat sebagai wisata budaya yang mendukung wisata alam. Yang ketiga itu mengembangkan kegiatan wisata secara terpadu antara alam dengan budaya. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pengembangan ekowisata, itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan operasional dan kebijakan umum. Selanjutnya yaitu karakteristik sumber daya perairan. Yang pertama itu ada potensi sumber daya perairan, yaitu sumber daya dapat pulih jika perikanan tangkap, perikanan budidaya, mangrove, terumbu karang, lamun, dan rumput laut. Sumber daya tidak pulih itu meliputi sumber daya mineral dan energi. Terus selanjutnya itu ada potensi sumber daya perairan Indonesia. Selanjutnya itu ada potensi wisata yang dapat dikembangkan, yaitu rekreasi pantai, panorama, resort, berenang, berjemur, olahraga pantai, perahu, dan memancing. Tentunya terdapat ancaman terhadap sumber daya alam laut, yaitu ada yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yaitu dampaknya juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerusakan fisik dan kerusakan atau kepunahan sumber daya hayati. Pantai. Pantai merupakan alam yang menjadi batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Pesisir. Pesisir merupakan suatu wilayah yang lebih luas daripada pantai. Wilayahnya mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut, dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat. Laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Prinsip perencanaan wilayah pesisir yaitu merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Mengintegrasikan rencana pembangunan daerah zonasi dengan pembangunan daerah. Dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi daerah serta dinamika perkembangan sosial budaya. Selanjutnya yaitu ada nilai-nilai strategis di wilayah pesisir dan laut. Yang pertama yaitu bentang alam pantai dengan pasir putih yang indah, bentang muara sungai, lanskap tebing terjal, dan gelombang dan ombak. Selanjutnya yaitu ada 5 prasyarat dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Yang pertama yaitu harmoni spasial, yang kedua pemanfaatan berkelanjutan, yang ketiga berwawasan lingkungan, yang keempat pengelolaan limbah yang baik, dan yang kelima yaitu desain dan konstruksi sesuai dengan alam. Terdapat potensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Yang pertama yaitu potensi sumber daya kelautan, dan yang kedua potensi sumber daya kawasan pesisir. Terdapat juga potensi lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama yaitu daerah pesisir dan laut merupakan salah satu dari lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Yang kedua yaitu wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan dari usaha perikanan dan pertanian, tetapi merupakan lokasi sumber daya alam seperti mineral, gas, dan minyak bumi, serta pemandangan alam yang indah, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Perairan pesisir juga penting, artinya sebagai alur pelayaran. Yang ketiga yaitu di daratan pesisir berkembang permukiman manusia dan pengembangan industri. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pesisir terdiri dari berbagai macam ekosistem yang berbeda kondisi dan sifatnya.
Yang terakhir yaitu adanya kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama itu pemanfaatan ganda. Penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, permukiman, lokasi industri, dan tempat pembuangan sampah dan air limbah, sehingga konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian untuk berbagai macam kegiatan. Yang kedua yaitu pemanfaatan tidak seimbang, akibat ketimpangan pola penyebaran penduduk yang disebabkan oleh perbedaan keadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kegiatan manusia itu sendiri. Permukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola penggunaan lahan dan air yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir. Usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu, perdagangan dan industri merupakan tata ekonomi masyarakat pedesaan. Wilayah pesisir. Tekanan hidup yang besar sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran perairan oleh sisa rumah tangga, meluasnya erosi kesehatan masyarakat yang memburuk, serta terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Yang pertama yaitu ada danau. Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar ataupun asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Pembentukan danau dapat dibagi menjadi 3 yaitu danau tektonik, danau vulkanik, dan danau teknovulkanik. Selanjutnya yaitu ada potensi pemanfaatan danau yaitu keramba jaring apung, rekreasi, seni budaya, wisata budaya, arsitektur lokal, dan memancing. Yang kedua yaitu ada sungai. Sungai merupakan suatu alur yang panjang di atas permukaan bumi, tempat mengalirnya air yang berasal dari hujan disebut alur sungai. Perpaduan antara alur sungai dan aliran air di dalamnya disebut sungai. Klasifikasi sungai menurut sumbernya itu dapat dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Potensi pemanfaatan sungai yaitu yang pertama ada arum jeram, yang kedua sebagai jalannya transportasi, yang ketiga yaitu memancing, dan ada yang dijadikan sebagai tempat rekreasi. Terakhir itu ada estuari atau estuaria, suatu tempat pertemuan antara air tawar dan air laut atau transisi antara habitat tawar dan habitat laut. Secara geomorfologi, estuari terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu estuari yang berupa rataan tergenang, yang kedua estuari bertipe fjord, yang ketiga estuari dengan pasir penghalang, dan yang keempat estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Potensi estuari itu sendiri dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat bermukim, tempat penangkapan dan budidaya perikanan, jalur transportasi, tempat pelabuhan, dan kawasan industri. Perbedaan antara ekowisata dan konservasi. Ekowisata itu merupakan pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan. Sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Selanjutnya itu ada landasan hukum pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
Kawasan konservasi perairan dan sistem pengelolaannya berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara sistemik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 Pasal 17 Ayat 4, KKP dapat didistribusikan peruntukan atau pemanfaatan ruangnya ke dalam 4 zona berikut ini. Yang pertama, zona inti. Yang kedua, zona perikanan berkelanjutan. Yang ketiga, zona pemanfaatan. Dan yang keempat, zona lainnya. Berikut ada jenis kegiatan pariwisata alam perairan. Yang pertama itu ada olahraga air. Yang kedua, wisata tontonan untuk menikmati keindahan pemandangan. Yang ketiga, wisata pendidikan yang mendukung terwujudnya etika lingkungan bagi para wisatawan seperti mengamati. Yang keempat yaitu wisata penelitian. Berikut ini merupakan beberapa contoh tempat ekowisata pada kawasan konservasi. Yang terakhir yaitu ada tujuan konservasi dan manfaat konservasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang tujuan konservasi. Tujuan konservasi yaitu untuk bisa memelihara serta untuk melindungi tempat-tempat yang sudah dianggap berharga agar tidak hancur. Untuk bisa menekankan kembali sehingga bisa memakai kembali pemakaian bangunan yang sudah lama yang sehingga tidak terlantar. Yang ketiga yaitu untuk bisa melindungi benda-benda sejarah atau juga benda-benda pada zaman purbakala. Yang terakhir yaitu untuk bisa melindungi benda-benda cagar alam yang sudah dilakukan dengan secara langsung seperti membersihkannya, memelihara dan juga memperbaiki baik secara fisik maupun dengan cara langsung. Dan yang terakhir yaitu manfaat konservasi. Yang pertama yaitu untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses-proses ekologi. Yang kedua untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Yang ketiga untuk melindungi ekosistem yang indah. Yang keempat untuk melindungi ekosistem dari suatu kerusakan. Yang kelima untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Yang keenam untuk menjaga suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan. Dan yang terakhir untuk mencegah suatu kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang terkandung pada suatu flora. Pada materi terakhir ini dimulai dengan 3 unsur kunci dalam mendefinisikan ekowisata, yaitu yang pertama fokus atraksi pada lingkungan alam atau kawasan spesifik, yang kedua menekankan pada pembelajaran sebagai bentuk interaksi wisatawan dengan alam, yang ketiga tentunya harus berkelanjutan. Aspek pariwisata berkelanjutan itu ada 3 aspek. Yang pertama lingkungan, artinya dalam suatu pembangunan itu harus menjaga lingkungan dan melestarikannya. Aspek yang kedua adalah ekonomi, artinya bahwa pariwisata yang dibangun itu mampu meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian masyarakat sekitar, yakni biasanya dengan membuka lapangan pekerjaan. Aspek yang ketiga adalah sosial budaya, artinya harus menjunjung tinggi dan melestarikan budaya yang berlaku di daerah pembangunan pariwisata tersebut. Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Keberlanjutan dapat diukur berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Dan yang ketiga, kegiatannya harus dapat meningkatkan usable resources atau replicable resources. Selanjutnya yaitu ada sasaran pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua, safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat atau masyarakat yang berkelanjutan baik pada masa kini maupun masa yang mendatang.
Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak, manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Dan yang terakhir, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Selanjutnya yaitu ada konsep keberlanjutan dan aspek keberlanjutan. Konsep keberlanjutan dibagi menjadi dua, yaitu dimensi waktu dan dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Sedangkan aspek keberlanjutan yaitu diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan. Itu dari sisi statik. Sedangkan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Dan yang terakhir, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pembangunan berkelanjutan. 1. Keberlanjutan ekologis. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. 2. Keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal utama. Keduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan lainnya. 3. Keberlanjutan sosial budaya. Mempunyai 4 sasaran, yaitu stabilitas penduduk, memenuhi kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal. 4. Keberlanjutan politik. Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. Demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab, kepastian kesediaan pangan, air dan pemukiman. 5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan, baik dari dalam dan luar, yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan.